Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis butir instrumen pilihan ganda. Yang pertama adalah tes pilihan ganda, yaitu tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Biasanya terdapat 2-5 alternatif jawaban yang disuguhkan dan jumlah alternatif jawaban tersebut tidak boleh terlalu banyak karena akan sangat membingungkan dan juga sangat menyulitkan penyusunan butir soal. Tipe soal pilihan ganda memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Terdiri dari dua bagian, yaitu STEAM dan option. B. Memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Dan C. Alternatif jawaban antara 2 hingga 5. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 hingga 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Menentukan taraf kesukaran digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan B per JS. Yang dimana P adalah indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan interpretasi tingkat kesukaran sebagaimana terdapat dalam tabel berikut. Jadi, apabila tingkat kesukarannya kurang dari 0,30, maka bisa ditafsirkan bahwa itu adalah sukar atau sulit. Lalu, apabila tingkat kesukarannya masuk dalam 0,30 hingga 0,70, maka bisa dikategorikan sebagai sedang. Lalu, yang terakhir, bila tingkat kesukarannya lebih dari 0,70, maka bisa dikategorikan itu sebagai mudah. Lalu yang selanjutnya adalah indeks daya beda. Adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Menentukan daya pembeda digunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Yang dimana J merupakan jumlah peserta tes, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar, lalu PA sama dengan BA per JA yang adalah proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, lalu PB adalah BB per JB yang merupakan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Setelah itu yang selanjutnya mengenai cara bagaimana memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap indeks daya pembeda butir, Anas Sudijono memberikan patokan sebagai berikut. Nah, apabila DP bernilai lebih dari 0,70, maka masuk dalam kategori baik sekali. Lalu apabila bernilai 0,40 hingga 0,70, maka masuk dalam kategori baik. Lalu apabila bernilai 0,20 hingga 0,40, maka masuk dalam kategori cukup. Nah, apabila DP bernilai kurang dari 0,20, maka masuk dalam kategori jelek. Nah, apabila DP memiliki nilai yang bertanda negatif, sudah bisa dipastikan masuk dalam kategori jelek sekali. Efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh ini untuk mengetahui apakah option atau alternatif jawaban yang terdapat pada setiap butir soal itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak.
maka dilakukan analisis efektivitas fungsi distraktor karena di antara option itu hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Untuk menghitung efektivitas fungsi distraktor itu dapat ditempuh dengan cara A. Menghitung banyaknya teste yang menjawab option maksud saya. Lalu B. Menghitung efektivitas fungsi pengecoh atau distraktor dengan rumus banyaknya tes T yang menjawab option dibagi jumlah tes T yang mengikuti tes. Semua itu dikali 100%. Untuk mengetahui apakah suatu distraktor telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, apabila distraktor tersebut sekurang-kurangnya telah dipilih oleh 5% dari seluruh peserta tes. Slide ke-7. Kelebihan tes pilihan ganda. Kelebihan tes pilihan ganda ini ada 3. Maksud saya kelebihan tes pilihan ganda ini ada 7. Yang pertama, butir soal tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan pembelajaran, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, kecuali tujuan yang berupa kemampuan mendemonstrasikan keterampilan menyatakan sesuatu secara ekspresif. Yang kedua, karena karakteristik butir soal pilihan ganda hanya menuntut waktu mengajarkan soal minimal, maka setiap perangkat tes yang menggunakan butir soal pilihan ganda sebagai alat ukur dapat menggunakan jumlah butir soal yang relatif banyak, dan karena itu penarikan sampel pokok bahasan yang akan diujikan dapat lebih luas. Alternatif jawaban biasanya antara 2 hingga 5. Lalu yang ketiga, penskoran hasil tes dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, maka tidak ada unsur subjektivitas pemeriksaan masuk ke dalam skor hasil ujian. Bahkan, karena sifatnya, maka penskoran dapat dilakukan dengan mesin. Karena itu, maka dapat dikerjakan dalam waktu sangat singkat. Yang keempat, tipe butir soal dapat disusun demikian rupa sehingga menuntut kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkat kebenaran. Yang kelima, jumlah pilihan yang disediakan melebihi 2. Karena itu, akan dapat mengurangi keinginan peserta tes untuk menebak. Biasanya keinginan menjadi lebih besar bila probabilitas untuk benar semakin besar. Jadi pilihan lebih dari 2, maka probabilitas untuk benar makin besar. Jadi, bila pilihan lebih dari 2, maka probabilitasnya untuk benar, tebakannya akan kurang dari 50%. Tentu hal ini tidak berlaku bagi peserta tes yang memang ini menebak atau kebiasaannya menebak. Lalu yang ketujuh, tingkat kesukaran butir soal dapat diatur dengan hanya mengubah tingkat homogenitas alternatif jawaban. Semakin homogen alternatif jawaban, maka makin tinggi tingkat kesukarannya. Dan sebaliknya, makin kurang homogenitas alternatif jawaban, maka akan semakin rendah tingkat kesukaran butir soal. Lalu yang terakhir, informasi yang diberikan lebih kaya. Butir soal ini dapat memberikan informasi tentang peserta tes lebih banyak kepada guru, terutama bila butir soal itu memiliki homogenitas yang tinggi. Setiap pilihan peserta terhadap alternatif jawaban merupakan informasi tersendiri tentang penguasaan kognitif pada peserta tes dalam bidang yang diujikan. Lalu ada juga kekurangan tes pilihan ganda.
kami akan sebutkan 3 kekurangan, yaitu yang pertama, relatif lebih sulit dalam menyusun butir soal. Kesulitan menyusun butir soal tipe pilihan ganda ini terutama untuk menemukan alternatif jawaban yang homogen. Seringkali guru menyusun butir soal dengan hanya satu alternatif jawaban yang tersedia, yaitu kunci jawaban. Alternatif lainnya dicari dan ditemukan secara tergesa-gesa, sehingga alternatif jawaban tidak homogen. Butir soal seperti ini tidak terlalu bernilai untuk mengukur kemampuan peserta tes. Yang ketiga, ada kecenderungan bahwa guru menyusun butir tipe ini dengan hanya menguji atau mengukur aspek ingatan, atau aspek yang paling rendah dalam ranah kognitif. Bukan berarti bahwa aspek ini tidak penting dalam aspek belajar, tetapi bila sebagian butir soal itu hanya menguji satu aspek kognitif, maka perangkat tes yang terlalu berarti sebagai alat pengukur keberhasilan belajar secara menyeluruh. Yang ketiga, adanya pengaruh kebebasan peserta tes terhadap tes bentuk pilihan ganda atau tes twice terhadap hasil tes peserta. Jadi, makin terbiasa seorang dengan bentuk tes pilihan ganda, maka besar kemungkinan ia akan memperoleh skor yang lebih tinggi. Dan kenaikan skor karena tes twice ini sungguh pun cukup berarti, tetapi tidak akan sampai mengganggu interpretasi hasil individual. Asalkan guru menyadari adanya berikut. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian presentasi kami, terima kasih.